Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dan siswa-siswi peserta PKK. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi dan mungkin praktik terkait omsetku sebagai aplikasi PKK atau KWU. Dan di sesi hari ini juga dipersilahkan bagi Bapak Ibu atau siswa-siswi peserta PKK bagi yang mengalami kendala atau kesulitan dalam pembuatan tabel omset ataupun dalam penginputan data omsetnya ke website yang kemarin diberikan oleh masyarakat. Bila ada kesulitan atau kendala, silahkan disampaikan pada kesempatan hari ini agar kami dapat memberikan arahan terkait solusi dari kendala yang Bapak Ibu alami. Dan untuk memulai materi hari ini, kepada Mas Raka atau Mbak Catherine, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Arya. Untuk siang kali ini, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan lagi materi yang sebelumnya, lebih tepatnya praktek mengenai aplikasi PKK ini. Kalau ada yang lupa, akan saya kirim lagi link websitenya. Ya, bisa dicek lagi di chat jika ada yang lupa dengan website PKK-nya. Bisa langsung saya mulai saja ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Nah, untuk kali ini saya akan mempraktekkan, ya mungkin sebelumnya sudah pernah dipraktekkan oleh masyarakat, tapi saya akan mengulang lagi yang kemarin selama 2 hari dipraktekkan oleh masyarakat itu. Ini saya akan login sebagai guru pembimbing atau sebagai pihak sekolah. Di sini untuk email kita memasukkan email sekolah kita. Email sekolah ini kita udah sebelumnya yang Bapak Ibu guru setorkan kepada masyarakat atau dikumpulkan lewat Google Form. Ini saya masukkan. Ya, untuk kata sandi seperti presentasi sebelumnya yang pernah ditayangkan oleh masyarakat itu, untuk kata sandi awalnya tulis 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini bisa langsung masuk. Saat sudah masuk, kita bisa langsung mengubah kata sandi. Bagian lainnya, sini ada tulisan ganti sandi di atasnya logout. Ini kita langsung memasukkan sandi yang baru aja. Contohnya saya akan memasukkan sandi baru. Saya masukkan Semarang. Secara otomatis ya langsung terubah. Gitu. Kita langsung masuk ke kategori kelas. Mungkin di sini Ibu dan Bapak bisa langsung coba praktek, mengikuti praktek saya. Karena ini sebagai penugasan juga untuk di hari Jumat sebagai deadline-nya. Jadi bisa sekaligus dipraktekkan dan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung bertanya. Saya lanjutkan. Ini ada bagian tambah, bertambah.
Tanda ini gunanya untuk menambah nama kelas. Contohnya 10 DKV. Kita kirim. Nah, setelah itu di sini ada action yang ada hapus untuk menghapus tabel ini. Terus ada edit. Edit ini gunanya untuk mengedit nama kelasnya. Misalnya kita edit sebagai 10 PPLG. Ya, secara otomatis juga akan berubah. Nah, untuk view ini, di sini kita bisa menambahkan nama siswa, data siswa. Data siswa ini hanya bisa ditambahkan oleh guru atau sekolah yang menjadi pembimbing nanti selama penugasan tabel omset ini. Jadi kita tambahkan saja langsung namanya, saya kasih nama, saya kirim alamat emailnya. Ini langsung dikirim saja. Nah, ini sudah bisa terlihat ya, Ibu Bapak. Sudah masuk ke dalam tabelnya. Nah, ini kita bisa memantau juga data produk setiap siswa. Apa sih produk-produknya, berapa sih omsetnya, itu bisa kita pantau. Dan saya ingatkan lagi yang untuk menambahkan data siswa itu hanya guru, pembimbing, atau sekolah yang bisa menambahkan. Mungkin di sini ada pertanyaan atau ada kebingungan. Bisa bertanya terlebih dahulu. Oke, karena tidak ada yang bertanya di dashboard ini kita bisa memantau sebagai guru pembimbing atau sekolah itu bisa memantau siswa dengan omsetnya yang terbanyak. Sini juga ada total kelas, total siswa, dan total produk. Bisa dipantau lewat sini ya, Ibu. Bapak. Jadi fitur-fiturnya ini cukup mudah ya. Fitur-fiturnya hanya menambahkan saja. Berbeda dengan menggunakan spreadsheet sebenarnya. Spreadsheet itu kita perlu membuat tabel, terus kita perlu mengetik lebih banyak. Kalau misalnya ada kesalahan, kita harus mengulangnya lagi. Lagi jika ada keliruan, itu pasti sedikit repot untuk merubahnya. Jika ini sudah mudah dipahami, saya bisa lanjut ke bagian siswanya. Oh ya, sebagai pengingat lagi untuk Bapak Ibu bisa kalian dipraktekkan. Jika ada kesulitan, kebingungan bisa
Langsung ditanyakan. Sementara belum, Kak. Oke, terima kasih Bumi telah menjawab. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini saya akan login sebagai siswa ya. Jadi kan saya sudah memasukkan email yang guru sebagai guru tadi, saya sudah menambahkan data. Saya masukkan langsung saja email saya sebagai siswa. Untuk kata sandi tetap sama, 12345. Ini bisa langsung masuk. Konsepnya masih sama, kita bisa ganti sandi sendiri, dan kategorinya cuma hanya produk untuk menambahkan. Jadi sangat mudah lah untuk penggunaan website ini. Untuk kata sandinya, ini kita bebas. Sebagai siswa kita bebas menambahkan, mengganti kata sandinya. Kita ganti kata sandi sebagai 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita konfirmasi sebagai masih sama, otomatis langsung berubah kata sandinya. Kita langsung masuk ke kategori produk. Nah, ini note untuk para siswa ya. Ini kita ada data produk dan kita bisa langsung nambahin. Ini untuk para siswa-siswi yang lagi ikut Zoom juga bisa langsung dipraktekkan. Jadi jika ada yang bingung bisa langsung bertanya kepada saya atau kepada Mas Raka. Ini yang nama produk usaha kalian. Nama produknya saya kasih Candi. Oke, tinggal dikirim. Di sini kita langsung masuk ke data produk. Nah, data produk ini actionnya masih ada. Edit lalu omset. Delete ini untuk menghapus ya. Ini bisa langsung dihapus. Jika produknya itu kita tidak bisa itu gitu. Itu bisa langsung dihapus, tapi kalau misalnya salah, kita bisa dalam penulisan nama produknya itu bisa langsung diedit. Pasti sih. Nah, kita langsung beralih ke omsetnya. Nah, untuk omset ini sama sih sistemnya. Tinggal langsung nambahin aja. Kita masukkan ini bulan Agustus. Nah, bulan Agustus tahun 2024. Kita masukkan saja target omset bulan ini 100.000. Ini langsung tambahkan. Ya, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 ini bisa langsung diisi mandiri ya. Ini sudah bisa langsung ditambahkan. Jadi minggu pertama kita mendapatkan 50.000. Ah, bisa 50. Ah, enggak. Nah, di minggu kedua kita mendapatkan 30.000. Di minggu ketiga kita mendapatkan 10.000. Dan minggu keempat kita mendapatkan 10.000 juga. Nah, kita kan sudah memasukkan nih di tabel omsetnya ini. Ini secara otomatis. Di atasnya ini kan ada tertulis total omset cuanki. Ini tuh langsung ditambahkan secara otomatisnya. Jadi kita sudah memasukkan sebelumnya target per bulan kita 100.000 nih. Terus kita masukin setiap per minggunya. Kita nih minggu ini dapatnya 50.000 nih. Minggu keduanya kita cuma dapat 30. Minggu ketiga kita dapat 10. Minggu keempatnya kita dapat 10. Nah, itu kan kita sudah memasukkan. Nah, secara otomatis website ini
ini langsung akan mengeluarkan omsetnya kita. Seperti itu. Jadi dashboard ini sama seperti dashboard yang punya sekolah atau punya guru yang akan jadi pemantau tugas ini. Ini ada total produk total produk kita. Kita cuma karena kita baru nambahin satu, jadi total produknya cuma satu, dan kita bisa nambahin total produk lagi. Tinggal ditambahkan saja di sini. Saya tambahkan ke slide. Nanti secara otomatis juga langsung masuk di dashboard, dia akan otomatis juga akan ada. Tapi karena belum mengisi omset, jadi ya kosong. Jadi cuma 0 rupiah. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan untuk para siswa-siswi yang sedang bergabung, lagi mempraktekkan nih, terus bingung. Ini kok jadinya gini ya? Ini gimana nih? Ini bisa langsung ditanyakan ya? Baik, jadi mungkin bila ada kendala ya sekali lagi. Saya ingatkan kembali bila ada kendala atau kesulitan dalam prosesnya, dalam pembuatan omset atau penginputan datanya, mangga dipersilahkan untuk ditanyakan sekarang ya, untuk kita dapat memberikan solusinya secara langsung tatap muka. Jadi kalau ada kendala, Bapak Ibu atau siswa-siswi silakan. Mungkin di sini siswa ada siapa saja ya? Bisa open mic atau sebagai siswa? Atau yang menjadi pembimbing nanti bisa raise hand karena saya mau menunjuk salah satu guru atau siswa agar bisa share screen menggunakan aplikasi atau website ini.
Karena belum ada pertanyaan, mungkin bisa langsung dikerjakan aja penugasan tabel omset yang memiliki deadline di hari Jumat. Jadi bisa langsung dikerjakan menggunakan spreadsheet boleh atau menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Mas Raka Bagus ini. Itu websitenya sudah saya kirim lewat chat. PKK Kenny ORG itu bisa langsung di browser, bisa langsung login. Jadi saya ingin kembali kalau agenda hari ini dan mungkin besok materi itu kami akan fokus ke omset atau pengikutan datanya ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya materi kalau dilihat dari segi materi mungkin materinya sudah selesai, materinya itu sudah apa ya istilahnya praktik. Jadi kalau misalkan ini jadi kami membuat atau mengadakan sesi di mana ada interaksi ya, ada interaksi secara langsung terkait pengerjaan atau pembuatan tabel omsetnya, Bapak Ibu. Jadi ketika nanti pengumpulannya pada hari Jumat, kalau tidak salah pada hari Jumat, itu Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian itu dalam pengumpulannya tidak ada kendala karena tabel omsetnya ataupun penginputan datanya itu sudah final, sudah fix. Nah, yang kami harapkan atau mungkin yang kami takutkan itu kalau misalkan tidak ada eh, praktiknya atau pengaplikasian atau pembimbingan dalam tahap ini itu nanti ketika hari Jumat ketika pengumpulannya nanti Bapak Ibu takutnya ada kendala yang mungkin tidak. Nah, jadi tujuannya adalah kami mengharapkan ada feedback atau mungkin pertanyaan terkait kendala yang dialami gitu. Jadi karena kalau misalkan di grup WhatsApp itu kan kami bisa memberikan jawaban tapi pengarahan secara langsungnya itu kan minim ya Bapak Ibu. Jadi kalau lewat WhatsApp itu bisa, tapi kami anggap itu kalau misalkan pembimbingan dalam praktik itu kurang efektif. Nah, maka dari itu beberapa hari ke belakang dan mungkin besok atau lusa itu kami masih melaksanakan pembimbingan secara langsung dalam arti praktik ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu tidak ada kendala dalam pengerjaannya atau dalam penginputan datanya sudah cukup clear karena cepat mengerti ya, cepat memahami penyampaian materi yang telah disampaikan oleh beberapa instruktur yang sudah menyampaikan materinya gitu. Nah, tapi kami tetap memberikan kesempatan, kurang mengerti. Nah, jadi jangan sungkan untuk menanyakan kepada masyarakat atau Mbak Catherine di sesi Zoom ini gitu. Karena arahan secara langsung karena kalau kita berdasarkan 100% terhadap materi, kalau kita berdasarkan terhadap materi itu ya kalau misalkan tidak ada pertanyaan atau kendala yang disampaikan ya kita berasumsi bahwa
materinya sudah dipahami gitu. Ya itu emang bagus juga, tapi karena ini kan agak cepat ya dalam penyampaian materinya. Agak cepat dan mungkin tidak terlalu detail, apalagi materi yang minggu kemarin, yaitu kita kan pertemuan hanya sekitar 1 jam atau 2 jam gitu dah. Dan 1 jam atau 2 jam itu kan hanya penyampaian teorinya saja. Nah, ini untuk pengerjaannya terutama dalam tabel omset. Kenapa tabel omset yang difokuskan? Karena tabel omset itu mungkin bisa dibilang cukup rumit ya, karena tadi kita ada website tersendiri, ada penyusunan tabel yang harus seperti apa gitu, terutama yang kendala yang sering kami terima, masukan ya, masukan yang sering kami terima itu memang biasanya dalam kendala penginputan datanya ke website gitu. Nah, dari itulah kami memutuskan untuk adanya pengarahan secara langsung. Seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu memang dari kemarin kami dan mungkin besok atau lusa itu kami masih menjalankan pembimbingan atau mungkin pengarahan secara langsung melalui Zoom agar agar clear juga gitu ya. Jadi ya seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan mungkin kalau tidak ada tidak ada kendala gitu dalam pengerjaannya mungkin, atau mungkin dari Mbak Catherine ada yang ingin disampaikan lagi Mbak terkait apa ini teknisnya gitu. Mungkin diulang lagi, siapa tahu eh, mungkin ada kendala jaringan atau mungkin masih bingung gitu ya. Jadi ada review kembali Mbak. Baik, Mbak. Ya, baik, Mas Arya. Karena ini masih waktunya masih panjang ya. Ya mungkin akan terlihat membosankan karena akan terus-menerus diulang. Tapi ini kan sebagai pengingat karena nggak semuanya belum tentu terbiasa menggunakan website. Nah, sebentar. Ini saya akan ulangi lagi. Nah, mungkin sudah terlihat ya. Ini saya akan login lagi sebagai guru pembimbingan, guru pembimbing. Kalau ada yang bertanya, ini emailnya kok bisa langsung masuk atau segala macam? Email ini yang digunakan untuk login itu menggunakan email yang sudah Bapak Ibu setorkan lewat Google Form yang sebelumnya sempat kami share untuk melakukan pengisian. Sih kan sudah memasukkan email masing-masing sekolah, itu langsung dimasukkan saja. Saya masukkan lagi yang sama. Bisa. Sebentar. Nah, ini untuk merubah kata sandi ya. Kalau misalnya ingin dirubah kata sandinya boleh, jika tidak ingin ya terserah ibu bapak guru ya. Tapi lebih baik setidaknya diganti karena password yang diberikan atau sandi yang diberikan itu akan sama semua. Nah,
Ya, karena di sini ada Bapak Ibu guru pembimbing, saya untuk para Bapak Ibu guru bisa langsung mengisi data-data siswanya ke bagian data kelas yang nanti selanjutnya ini ada di data siswa sebentar. Hmm. Nah, ini langsung mengisikan kelas kelasnya. Nah, ini bisa langsung terlihat data kelas, kita langsung masuk ke view. Ya, ini data siswanya bisa langsung dimasukkan nama siswanya. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan di bagian data siswa ini. Oh ya, jika ada masyarakat bisa membantu untuk email ini siswa harus menyetorkan kepada guru pembimbing kah agar nanti guru pembimbing langsung bisa memasukkan data siswanya, Mas Raka? Itu sih menjawab Kak Karin. Nah, jadi untuk regulasi dari akun siswa itu sebenarnya dikembalikan lagi ke itu ya, kesepakatan dari pihak sekolah sendiri. Jadi bisa dari eh, si siswa menyetorkan atau maupun jika ingin lebih mudah ya pihak sekolah yang menyediakan form untuk pengisian siswa seperti cukup nama dan email dari siswa saja. Ya, jadi jawaban dari saya mungkin eh, disesuaikan dengan peraturan sekolah saja atau ibaratnya kesepakatan sekolah. Banyak cara eh, bisa, jadi yang saya sampaikan bisa ngisi form atau ada perwakilan yang ingin mengisikan data siswanya. Jadi ya kembali lagi ke kesepakatan dari pihak sekolah untuk penambahan data siswa. Mungkin seperti itu Kak Katrin. Semoga bantu. Nah, untuk emailnya itu bisa yang jadi seperti Mas Raka bilang ya, atau diucapkan sama Mas Raka, di-announce sama Mas Raka, mungkin bisa diomongkan lagi untuk pengumpulan emailnya. Ini kita lanjut langsung ke tambah di bagian data siswa. Hmm. Ya, ini tugas guru yang pastinya akan menambahkan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi ini kan lebih mudah. Kita langsung nambahkan saja. Tapi kalau menggunakan spreadsheet itu pasti sebenarnya sama saja, cuman bedanya kita perlu membuat tabel lagi. Mungkin kalau kita bisa membandingkan penggunaan spreadsheet sama website ini sih. Ya, bisa saya lanjutkan terlebih dahulu. Kita langsung masukkan saja namanya. Saya kasih contoh. Nah, ya, ini kan sudah langsung masuk nih di bagian data siswa. Ini untuk pengeditan, saya namanya salah nih. Kayak, aduh, kayak nggak ada nih siswa yang namanya Javier. Kita rubah lagi. Kita masukkan namanya Taufik. Nah, terus emailnya juga salah. Nah, kita bisa langsung
Ini mungkin agak lama ya. Kayak sepertinya wifi kos saya ini agak trouble, saya kurang tahu. Jadi mohon ditunggu sebentar. Nah, oke. Nah, ini kan langsung sudah terganti. Ini bisa dipantau lagi di bagian. Nah, ini sebagai pemantauan untuk guru. Bisa dicek lagi di sini. Mungkin bisa nambahkan lagi sih. Tambahkan siswa, saya kasih nama. Please. Oh, saya tambahkan lagi. Mungkin kita kasih nama Mas Raka. Raka. Nah, kan sudah terlihat nama-nama siswanya. Ini bisa kita cek juga karena biar lebih mudah. Jadi kan disediakan fitur dashboardnya. Jadi kita bisa ngecek langsung untuk pemantauannya. Di Raka yang belum mengisi tabel, belum mengisi omsetnya. Faris juga belum, Taufik juga belum. Sini juga akan langsung terubah total kelas. Karena tadi kan saya kan telah menambahkan lagi kelas 11 PPLG. Nah, di sini sudah bisa langsung terpantau ya. Mungkin yang begitu saja yang untuk guru pembimbing atau sekolah. Saya lanjutkan lagi untuk mengulangan yang siswa. Saya upload dulu. Yap. Saya tadi kan ada beberapa nama siswa ya. Saya kena login pakai satu emailnya ya. Mungkin ini kata sandinya itu kata sandi yang sudah dibuat secara otomatis dari websitenya itu 12345. Ya, saya bisa dirubah kata sandinya. Seperti yang kemarin dijelasin sama Mas Raka, mungkin Mas Raka juga bisa bantu untuk kenapa aplikasi PKK ini dibuat, Mas. Lagi saya mempraktekkan Bagaimana? Mungkin bisa diulang Kak Catherine pertanyaannya. untuk penjelasan kenapa aplikasi ini dibuat selain memudahkan para siswa dan guru. Ya, baik ya. Mungkin saya kenalkan ulang saja ya, sambil Kak Catherine praktik. Jadi untuk platform PKK sendiri itu diciptakan ya selain untuk memonitoring omset dan pencatatan omset dari siswa, itu juga sebagai istilahnya itu ya, alternatif untuk Bapak Ibu guru yang ingin eh, melakukan pencatatan omset ya dengan lebih istilahnya lebih ya, mungkin dengan lebih aman maupun lebih mudah istilahnya. Jadi dengan menggunakan platform PKK ini diharapkan untuk data omset dari Bapak Ibu guru itu lebih aman ya,
terutama omset dari siswa-siswa. Daripada menggunakan tabel spreadsheet ya, atau tabel omset biasa, diharapkan dengan menggunakan platform PKK ini, Bapak Ibu guru dari pihak sekolah maupun siswa-siswi dipermudah dalam berjalannya eh, program kewirausahaannya. Mungkin seperti itu untuk saya. Sebentar saya stop. Oh, bisa, udah kembali bisa. Terima kasih Mas Raka atas penjelasannya. Nah, kita lanjut ke kategori produk. Jadi bisa langsung tambahkan data produk, nama produknya selain Basaji dan itu ya. Mungkin keripik ke kaca. Nah, lanjut. Ini ada edit, terus ada offset, ada delete juga. Kalau misalnya mau nambahkan, kita tambahkan terlebih dahulu. Sama tadi sebelumnya keripik kaca, kita masukkan keripik tempe mungkin ya. Jadi langsung kita cek langsung di omsetnya untuk penambahan. Ini kan total omsetnya kan masih 0 rupiah, belum terotomatiskan ada atau masuk. Ini belum ada karena kita belum menambahkan omsetnya per minggu. Ini kita pilih dulu bulannya. Mungkin di bulan Juli tahun 2024. Lalu target omsetnya kita buat mungkin sama 100.000 atau lebih dari 100.000 juga boleh. Terus 60 mungkin. Ini kan masih nol, tapi karena kita baru memasukkan target per bulannya. Nah, ini kita masuk minggu ke satunya, kita masukkan 30.000. Dan masukkan lagi 20.000. Jadi untuk target per bulannya ini tergantung untuk siswanya ya. Mereka menargetkan berapa dan usaha yang mereka jual ini berapa. Itu kan pasti kan dari perhitungan dari siswanya masing-masing. Mungkin kalau misalnya memang tidak mencapai target per bulan, itu tidak masalah sih. Karena itu kan kembali lagi ke usaha siswanya dan berapa harga yang dijualkan. Misalnya keripik kaca ini dijualnya harga berapa, terus lakunya berapa. Mungkin kalau misalnya keripik kaca itu pasti kan kita beli dulu di orang lain, terus kita jual lagi. Keuntungannya itu berapa, seperti itu. Selanjutnya kita minggu ketiga kita tambahkan 10.000. Dan di selanjutnya, nah ini kan total omsetnya kan 100.000. Tapi target per bulannya target per bulan kita kan 150. Mungkin sebagai guru pembimbing atau sebagai guru pembimbing pasti kan memantau kayak kenapa nih kok targetnya 150 kok yang didapatkan omsetnya 100. Itu bisa ditanyakan kepada murid-muridnya apa yang menjadi masalah bagi mereka, mengapa omset yang mereka dapatkan itu tidak sesuai target. Seperti itu. Mungkin jika siswanya ada kesalahan mengetik gitu, itu bisa langsung dirubah ya. Sini kita langsung rubah saja. Misalnya ini ada kesalahan.
60.000. Nanti secara otomatis juga itu langsung berubah. Untuk pemantauannya melewati dashboard. Nah, ini yang bisa memantau ini cuman sini kan saya login sebagai Taufik. Nah, yang bisa memantau omset ini cuman Taufik saja ya. Guru juga bisa memantau, tapi kalau untuk siswa yang bisa memantau cuman Taufik saja. Ya, ini bisa langsung dilihat. Oh, ternyata omset keripik kaca ini 120. Terus keripik kacanya belum ada nih. Nah, itu ditambahin lagi aja. Tambahin di ini. Terus tambahkan di bulan Agustus, bulan Juli. Target omsetnya misalnya udah itu. Yang pertama kita tambahkan 60.000. Di minggu kedua mungkin tidak ada penjualan, tidak ada yang beli, kita bisa kosongkan. Terus di minggu ketiga, saya masukkan 100.000. Dan minggu keempat bisa kita masukkan. Nah, ini kan melewati target per bulannya. Pasti itu kan ada itunya juga seperti kalau misalnya kita tidak memenuhi targetnya pasti kan ada alasan. Kalau bisa memenuhi target pasti ada alasan juga. Kemungkinan di minggu ketiga dan empat ini banyak yang tertarik nih sama keripik tempenya karena keripik tempenya enak. Nah, itu. Jadi bisa dipantau juga. Jadi untuk para siswa mungkin bakal akan sering untuk menggunakan website ini kan pasti untuk produk-produk itu kan pasti akan ditambahkan. Terus untuk omsetnya itu kan pasti akan diperbarui terus setiap bulannya. Karena sini kan ada per bulannya kayak di bulan Agustus, di minggu pertama kita dapat berapa, minggu kedua kita dapat berapa, minggu ketiga kita dapat berapa. Nah, jadi untuk para siswa-siswi akan lebih sering untuk menggunakan website ini. Dan untuk para guru mungkin lebih memantau saja apa yang siswa-siswinya ini jual dan omsetnya berapa, segala macam. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Oh ya, saya ingin menampilkan sebentar saja untuk perbedaan penggunaan website yang sedang dikembangkan masyarakat atau website PKK ini sama menggunakan spreadsheet. Ya, kalau spreadsheet ini kan modelnya seperti ini. Ini kan kita harus melakukan secara manual lah. Nah, kita perlu membuat kolom. Ini sebenarnya kita perlu membuat kolomnya ada 10 kolom gitu. Ini kita nanti perlu menambahkan nama, terus
produk, em, apalagi tadi ya? Kita kasih contoh saja nama produk, target per bulan, terus omset minggu pertama, minggu satu, omset minggu dua, omset minggu tiga, dan omset minggu empat. Sini total set. Kita bisa tambahkan di sini mungkin sebagai guru pembimbingnya. Nah, kalau ini kan kita repot perlu mengetik satu-satu kayak harus kasih produk, target per bulan gitu. Ini mungkin masih satu siswa. Ini kan kita bisa, misalnya kita kasih nama di sini. Nah, jadi kita perlu nambahin lagi nih, misalnya ada contohnya yang ikut pelatihan ini ada 3 siswa, kita perlu nambahin lagi di sini. Terus kita perlu buat lagi tabel kayak kayak tadi. Kita buat tabel, kita samakan pembuatan tabelnya yang isinya ada nama, terus produk segala macam itu kan lebih repot ya. Itu perbandingan penggunaan website PKK tadi sama spreadsheet. Maka dari itu, kenapa kita menjelaskan dan mempraktekkan ulang untuk penggunaan websitenya itu agar lebih memudahkan pekerjaan para Bapak Ibu dan juga siswa dalam dalam mengisi tabel omset atau penugasan tabel omset seperti itu. Mungkin cukup dipahami ya untuk saat ini. Untuk link tabel omsetnya sebentar, kan saya kirim ulang. Hmm. Ini untuk pertanyaan dari Pak Timothy ya. Ini untuk websitenya ya Pak, website tabel omsetnya ya Pak. Nah, ini bisa langsung diakses saja, bisa langsung dibuka di browser. Untuk tadi tata cara penggunaannya tadi sudah saya jelaskan. Kemungkinan kalau misalnya Bapak telat, bisa saya jelaskan lagi. Untuk pertanyaan dari Bu ya, itu maaf mau bertanya cara untuk menambahkan data produk link 3 ini. Ini sebagai siswa ya, kalau tidak salah. Sebentar.
Sudah terlihat, sebentar lagi. Penambahan produk. Kalau penambahan produk langsung di sini. Ini kan sudah ada tambah di data produk. Ini kan ada kategorinya, kategori produk. Ini kan ditampilkan seperti ini, terus ada tulisan tambah. Itu langsung ditambahkan aja. Ya, langsung tambahkan nama produk yang sedang dijual itu apa. Saya kasih, saya nasi kuning. Nah, langsung ditambahkan saja. Nanti langsung muncul seperti ini. Mungkin itu seperti itu Bu Sacisa. Kalau misalnya masih bingung bisa ditanyakan lagi. Untuk penambahan produknya ini ada di produk, di kategori produk. Jadi akan ditampilkan seperti ini yang ada di layar ini. Terus nanti tinggal langsung ditambahkan. Lalu akan ada seperti ini, tambah produk, nama produk. Nah, oh bisa mungkin dikirim screenshotannya, Bu Sacisa? Atau Mas Raka bisa membantu, Mas? Oke, mohon ditunggu sebentar ya, Ibu. Bu Sacisa, sebentar. Masih izin menjawab Ibu Sasisa. Mohon maaf Bu, sebelumnya ini eh, pastinya jika Ibu istilahnya Ibu yang login menggunakan akun sekolah, pastinya tidak ada data produknya Ibu. Jadi yang bisa menambahkan produknya itu si siswa. Jadi siswa bisa menambahkan produknya sendiri. Nah, ya Ibu, itu jadi yang bisa mendapatkan produk dari si siswa itu siswanya sendiri yang jadi nanti si siswa yang harus login. Jadi bisa dilihat dari akun sekolah, pastinya di data produk tidak akan ada menu apa-apa, hanya menampilkan data-data produk saja. Jadi eh, seperti screenshot yang dikirim oleh Ibu Sasisa, itu Ibu login menggunakan akun sekolah. Jadi sekolah hanya bisa monitoring Ibu. Untuk mengelola data produknya itu pasti eh, siswa yang memiliki kendali penuh dengan produknya sendiri. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mungkin jika masih bingung, mungkin langkah-langkah dari saya bisa eh, diarahkan saja Ibu untuk salah satu siswanya yang mencoba login menggunakan akun yang disediakan oleh Ibu. Nah, nanti siswanya bisa itu menambahkan data produk dan juga bisa menambahkan omset. Mungkin seperti itu Ibu. Semoga membantu.
Ah ya betul Ibu saya betul sekali. Jadi siswa loginnya pakai email siswanya sendiri. Jadi emailnya dia sendiri. Yang sebelumnya Ibu tambahkan di data kelas ya, data kelas, kemudian data siswa. Nah, itu Ibu menambahkan akun siswa. Nanti siswanya yang login menggunakan akun yang disediakan oleh Ibu. Seperti itu. Semoga membantu. Seperti itu Kak Katrin. Mungkin sudah terjawab oleh Mas Raka ya, Ibu Sajisa. Mungkin kalau bisa ada yang bertanya lagi, ada kesulitan, kebingungan, seperti yang tadi bisa ditanyakan sebelum. Apakah bisa dijelaskan ulang mengenai penugasan tabel omset? Baik, sebentar ya, akan saya jelaskan lagi mengenai penugasan tabel omset. Untuk penugasan tabel omset sendiri, seperti yang sebelumnya pernah dipresentasikan, nah, petunjuk untuk teknisnya ini di bagian sini. Nanti akan dikirim lagi linknya. Ini tugasnya itu kita sebagai guru memonitoring siswa dalam pengisian tabel omset. Nah, tabel omset ini tugas yang merupakan usaha para siswa atau menghasilkan omset-omset yang nanti dimasukkan ke tabel omset. Maaf, sebentar, kasih ulang. Eh, Ya, untuk penugasan tabel omset ini, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu kalau tugas ini merupakan tugas kelompok dari para siswa yang mengikuti pelatihan. Nah, usaha ini bisa usaha yang sudah sebelumnya dibuat oleh para siswa, atau kemungkinan siswa-siswa ini sudah punya usaha, lalu usahanya ini bukan berkelompok, itu bisa langsung dimasukkan ke tabel omset seperti itu. Untuk penugasan tabel omset ini dikerjakan oleh para siswa. Jadi menggunakan website PKK yang tadi sudah saya jelaskan, di situ para siswa bisa menambahkan hasil usaha selama mereka berkewirausahaan. Seperti itu, Bapak Irfan. Untuk pertanyaan Ibu Sajisa, kenapa siswa tidak bisa login menggunakan emailnya ya? Untuk Ibu Sajisa, sebelumnya siswanya ini menggunakan email yang sudah disetorkan ke Ibu belum? Karena untuk siswanya, untuk login siswanya, saya akan jelaskan lagi. Saya akan login sebagai guru.
Di sini eh, tugas guru selain memantau itu perlu menambahkan data siswa Ibu Sajisa. Jadi Ibu bisa menambahkan data siswanya di sini. Jadi ada data siswa, misalnya ada nama siswanya. Nanti siswa ini itu harus menyetorkan emailnya mereka untuk data tabel omsetnya. Seperti itu. Untuk guru sendiri itu bagaimana caranya mereka mengumpulkan itu tergantung Bapak Ibu em, memberitahunya. Misalnya perlu perlu dikumpulkannya melewat Google Form. Eh, Ibu Sajisa membuat Google Form untuk para siswa yang ikut pelatihan ini untuk pendataan tabel omset. Nah, di sini bisa nanti setelah udah dapat datanya, nama siswa yang ikut dan alamat emailnya, Ibu Sajisa bisa langsung memasukkan di bagian data siswa ini. Langsung ditambahkan saja nama siswa dan emailnya. Nah, setelah nanti email siswa itu sudah terdaftar di sini, sudah masuk dalam database database eh, website PKK ini, nanti siswa bisa langsung login menggunakan email yang sama yang sudah didaftarkan oleh guru. Seperti itu, Ibu Casisa. Mungkin sudah dipahami atau penjelasan saya agak belibet. Ya, sama-sama Ibu Casisa. Mungkin kalau misalnya ada yang dibingungkan lagi bisa ditanyakan lagi. Ini sebagai pengingat untuk kata sandi, ini kan siswa akan login menggunakan email yang mereka setorkan dan yang sudah dimasukkan oleh para guru. Itu passwordnya akan sama 1, 2, 3, 4, 5. Cuman yang membedakan itu emailnya untuk login. Seperti itu. Mungkin jika ada yang bertanya bisa ditanyakan lagi sebelum ditutup. Kalau ada kebingungan dalam menggunakan website PKK ini, bisa lewat chat atau open mic untuk penugasannya yang tadi. Itu menggunakan website PKK. Sebagai siswa itu harus mengisi omset atau tabel omset dari usaha mereka. Dan tugas ini bisa berkelompok. Kelompoknya ini dari usaha mereka atau siswanya punya usaha sendiri, seperti itu.
Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, akan saya kembalikan ke silakan Mas Arya. Baik, terima kasih kepada Mbak Catherine dan Mas Raka yang sudah menyampaikan dan menjawab beberapa pertanyaan ya terkait kendala kendala dalam penugasan offset dan mungkin tadi ada kendala dalam penginputan datanya. Dan saya ingatkan kembali untuk absensi tadi sudah di-share oleh Mas Akbar, jadi harap diisi Bapak Ibu dan siswa-siswi. Dan saya ingatkan kembali kalau misalkan masih ada pertanyaan atau kendala terkait omset ataupun materi-materi lainnya dapat ditanyakan di grup WhatsApp ya. Nanti akan kami arahkan kepada pemateri yang bertanggung jawab atau mungkin yang menyampaikan materi tersebut agar dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk hari ini akan saya tutup dan insya Allah kita akan melakukan pertemuan kembali pada hari esok tanggal 22 Agustus 2024 pada jam yang sama yaitu pada jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 1 siang kita akan kembali mengadakan pertemuan untuk monitoring progres pengerjaan omsetku dan penginputan data ke website yang tadi sudah disediakan oleh Mas Raka. Baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi program PKK yang hadir dan sudah memberikan masukan dan pertanyaan terkait kendala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.